Itu secara gaib diambil dari janinnya pocong nih, ngambil. Terus nanti dimasukin ke dalam tubuh. Tubuh orangnya loh maksudnya, tubuh yang dikirimi itu. Seperti itu. Dan biasanya efeknya itu enggak, kalau seandainya diperiksa di rumah sakit, di dokter itu enggak ada. Non medis berarti? Non medis sama sekali tidak ada. Agar kita terhindar, biasanya kalau orang Jawa tidurnya di lantai tanpa alas, dalam artian cuma tiker gitu. Terus tidurnya jangan terlalu sore, di atas jam 10 atau jam 11. Kalau seandainya bukan ulang tahun ya namanya, lahir kayak Sabtu Wage, weton, itu kalau bisa jangan sampai tidur sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sobat Tuntun Direkam. Malam hari ini kita mencoba untuk ngobrol aja di acara baru kita, yaitu obrolan di balik gelap. Gimana Mas Bud? Ya, mungkin obrolan di balik gelap ini kita membahas apa yang sudah kita pernah alami, kayak di telusur luhur, kayak di game horor. Untuk Mbak Cubatu punya pengalaman apa, Mas Dio pengalaman apa, Mas Bapak pengalaman apa, mungkin lebih ke situ. Sama kita kan orang-orang awam, mungkin bisa tanya-tanya soal apa sih itu santet, apa sih itu tenung dan lain-lain yang berhubungan dengan Mistis lah ya? mistis, metafisika itu. Dan juga kita berharap juga pertanyaan-pertanyaan dari kita tuh mewakili pertanyaan teman-teman yang ada di rumah semua. Baiklah, tidak usah lama-lama lagi, langsung aja masuk ke acaranya. Malam hari ini kita akan membawakan tema tentang santet ya. Apa sih santet itu? Kenapa di Indonesia itu sangat-sangat banyak fenomena tentang santet itu? Mungkin dari kacamata Mbak Cubatu, apa sih santet itu? Yeah. Kalau santet dari kacamata saya ya, kalau santet itu sebuah kiriman dari seseorang secara, kalau ini ada bedanya santet dan teluh. Kalau santet itu medianya berbeda dengan si teluh. Kenapa? Kalau santet itu hanya barang-barang yang mati, kayak paku, beling, terus kawat dan kawan-kawan. Sedangkan yang teluh itu hewan yang masih hidup, seperti lintah, kelabang, dan lain-lain. Sedangkan santet itu biasanya, kita bahas santet dulu ya. Santet itu orang yang tidak suka kepada kita, dia mengirim sesuatu yang menyakiti orang lain gitu. Contohnya nih, contoh. Maaf Pak Cubatu, itu ngirimnya ekspres atau kilat mungkin ya Mas? Ya, siapa tahu ya teman-teman, kalau pakai yang kilat gitu langsung nyampe. Kargo mungkin. Iya, kalau yang ekonomi gitu mungkin 3 hari atau 4 hari. Kargo 2 minggu dong. Lama ya berarti ya. Kargo lebih lama lagi. Kalau secara ini ya, jadi santet itu ngirimnya gak cuma 1 kali sehari itu, bisa sampai 10 kali. Kenapa? Dari 10 kali itu biasanya 1, bahkan semua tidak berhasil. 10 kali itu semua, yang pertama seandainya nih nggak langsung 1 jam 10 langsung, tidak. Dari pagi nanti jam 7. Kalau nggak gitu waktu dini hari, kebanyakan dini hari. Jadi orang Jawa dulu tuh kita tidak boleh tidur di sorenya itu jam 9 atau di bawah jam 9, itu tidak boleh. Dikarenakan apa? Umumnya santet itu datang di antara pergantian waktu. Jadi jam 12 jam sampai azan subuh itu masih bisa tembus ke rumah. Masih gitu. bisa tembus? Masih bisa. Untung lah buat teman-teman yang anak kosan ya, terutama yang insomnia ya terutama itu tuh. Agaknya kalian tidak begitu
rentan terkena santet ya, karena tidurnya otomatis ya di atas jam 9 ya. Sering begadang mungkin. Ya mungkin Mas Budi ada cerita atau mungkin yang mau ditambahkan tentang santet. Mungkin pernah mendengar cerita atau pernah membaca berita yang lagi viral tentang santet. Oh iya, kalau santet itu saya kan orang awam ya. Iya. Kan jarak jauh. Iya. Mungkin itu ngirimnya dari kota A ke kota B itu kok bisa barang itu dikirim ke Kota B itu tadi. sama korbannya kok bisa masuk ke kadang kan ada kan dalam tubuh kan? Iya. Gimana? Kalau seandainya santet ataupun teluh itu ada kurirnya, Mas. Kurirnya kalau kita kan biasanya kurirnya ada manusia kan. Jadi COD. Bisa jadi. COD. Bisa jadi, Mas. Ya, itu di tempat bayar kalau Itu biasanya yang ngirim, maksudnya kurirnya itu biasanya satu pocong, yang kedua banaspati, yang ketiga itu kuntilanak, yang keempat apa ya, kayak kalau saya ngarepin genderuwo dan lain-lain. Pasti masih banyak apa ya, kurir yang lain gitu, maksudnya mereka yang mau diiming-imingi dengan kadang dikasih apalah nanti, dikasih bunga, dikasih makan, dikasih apa gitu, seperti itu. Apakah sosok-sosok semacam genderuwo atau pocong atau kuntilanak itu apa itu juga menjadi kurir? Iya, kurirnya itu. Perantara. Kurirnya itu. Jadi seandainya ini ada silat ya, silatnya di sini. Itu secara gaib diambil dari seandainya pocong nih, ngambil terus nanti dimasukin ke dalam tubuh. Tubuh orangnya loh, maksudnya tubuh yang dikirimi itu, seperti itu. Dan biasanya efeknya itu enggak, kalau seandainya diperiksa di rumah sakit, di dokter itu enggak ada Non medis berarti. non medis sama sekali tidak ada. Nggak ada bendanya yang itu, yang Enggak ada, karena kan itu biasanya jangkanya panjang. Kalau santet itu jangkanya panjang, nggak bisa sekali gitu langsung terdeteksi, tidak bisa, jadi panjang itu. Itu santet itu cara menangkal supaya kita nggak terkena santet, atau cara ngobatinya itu seperti apa? Kalau seandainya salah satu ya nggak salah satu sih, ada beberapa cara nih. Berarti Salah satunya biji 9. ya bener sih. Kalau 10 soal. agak cringe ya ini. Agak cringe. Kalau seandainya nanti ada yang kena, itu agar kita terhindar, biasanya kalau orang Jawa tidurnya di lantai tanpa alas, dalam artian cuma tiker gitu. Terus tidurnya jangan terlalu sore, di atas jam 10 atau jam 11. Kalau seandainya bukan ulang tahun ya namanya, lahir kayak Sabtu Wage, weton, itu kalau bisa jangan sampai tidur sore. Tidurnya itu subuh, dalam waktu-waktu habis sholat subuh lah setidaknya, kayak gitu. Terus mendekatkan diri pada Tuhan, itu sudah pasti. Kalau seandainya pengobatannya mungkin ruqyah bisa, tapi biasanya kalau yang sering saya temui dan yang saya alami, kalau non medis ya ketemunya non medis. Kalau seandainya dukun ya ketemunya dukun. Secara Islam ruqyah itu memang bisa, tapi untuk tembus, untuk gimana ya, maksudnya pengobatan itu lebih baik bukan dikembalikan, tapi diobati dengan ruqyah maupun dukun. Tapi mungkin kalau orang Islam lebih ke ruqyah kali ya, seperti itu. Terus ini Mbak Jabatan, ini mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang di rumah ya. Apakah beda santet, teluh sama tenung itu? Apa itu tiga hal yang berbeda atau sama? Kalau yang saya tahu itu tiga hal yang berbeda. Kalau santet itu
medianya dengan tenung itu berbeda. Kalau seandainya santet itu tadi medianya barang mati, dalam artian ya paku, silet, kawat dan lain-lain. Sedangkan teluh itu medianya yang hidup, hewan hidup. Sedangkan yang tenung itu bisa dengan media dua-duanya. Dan bukan mungkin sih, tapi ini mantranya berbeda. Kalau yang saya tahu ini mantranya berbeda-beda. Iya. Untuk mantranya gimana, Mbak? Nah, kalau mantranya saya nggak tahu ya. Maksudnya dalam artian saya kalau dengan bahasa Jawa saya tidak tahu artinya apa. Karena kan itu yang mantrain bukan saya juga. Ya mungkin Mas Budi ada dendam pribadi. Kira ada sesuatu yang aja lah, yang baik-baik lah ya. Ini mungkin keluar dari tema ya. Iya. Kalau di Jawa kan kalau ada anak kecil, cah, ojo dolan surup-surup, nek Iya. surup ndang mulai. Kenapa itu? Secara logis. Waktunya kan udah azan maghrib kalau suruh. Kita persiapan untuk azan maghrib untuk sholat kan. Diajaklah ke masjid anak-anak. Gitu. Ya kalau orang Jawa dulu bilangnya nanti di gondol druwo kayak gitu kan. Kalau dulu gondol wewe kayak gitu kan. Ya memang banyak cerita zaman-zaman dulu yang anak hilang karena digondol kayak gitu. Mungkin waktu-waktu tertentu itu juga pergantian. Ya, pergantian waktu. Jadi sebenarnya waktu sore itu rawan. Kenapa orang ketika dengar azan atau sudah pergantian waktu gelap sedikit itu dilarang dalam perjalanan. Kenapa? Karena memang satu gelap, kita melihat jarak jauh sudah tidak begitu jarak pandang kita tuh pendek gitu. Terbatas. Yang kedua, kita kalau azan maghrib itu kayak ngerasanya gimana ya, bahasa Jawanya kesusu, jangan terlalu cepet-cepet gitu, takut nanti nggak sholat lah dan lain sebagainya. Kalau secara kita melihat secara Islam kayak gitu. Oh iya, betul lah. Sebelum acara tadi mungkin bisa kenalin siapa sih? Oh iya, kita. Iya teman-teman. Teman-teman, iya. Teman-teman. Lupa. Ini saya mau memperkenalkan dulu siapa yang ada di frame kali ini. Untuk saya sendiri, bahwa di samping saya ada Mas Budi yang sudah tidak asing lagi di Camp Horror. Di samping kanannya lagi ada Mas Dio. Di samping kiri saya ada Mbak Jubatu yang sudah tidak asing lagi juga di acara kita terus luhur. Terus peran kita mungkin masing-masing ya. Oh iya, ya. Kalau di untuk dari kami ini perannya Pocokan. iya teman-teman. Mana yang bisa aja ini Random. masih pocokan. Terus ini kita juga mau disclaimer kalau obrolan santai ini cuma menurut kacamata kita. Jadi untuk urusan benar dan salah kita serahkan semua pada teman-teman yang ada di rumah. Jika mau diambil ya silakan, jika tidak mau diambil ya tidak apa-apa, karena ini dari kacamata kita aja. Mungkin kalau ada pengetahuan lain bisa sharing lewat komen atau DM juga nggak apa-apa. Bisa meluruskan lah apa yang misal dalam obrolan ini kita ada salah atau gimana, diluruskan juga nggak apa-apa. Kita sangat-sangat menerima saran-saran dari teman-teman. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @untukdirekam, karena update-update terbaru bakal teman-teman terima dari akun Instagram Untuk Direkam. Iya, aku kan punya pengalaman, jadi ini pengalaman pribadi lah ya intinya. Aku pernah ngantar orang, mungkin itu disantet. Nah, datanglah saya ke kota A. Itu ya ke Ustadz. Nah di situ, jadi sebelum aku datang sudah janjian kan, dimintain foto yang jadi pasiennya. Dilihat gini, kok parah yo gitu, kata Pak Ustadznya. Oke lah, aku tak sempetin datang ke
kota tersebut, ketemu sama bapaknya itu, ya udah, jadi langsung seketika si Pak Ustadz itu sudah nerawang. Jadi nerawang kalau yang ngirim itu si A dari tempat ini, jadi udah tahu. Nah katanya itu yang di dalam perutnya itu pecahan beling kaca, lebur. Itu di Ramadan nggak ada, tapi menurut penerawangan Bapak Ustadz itu ada. Nah seketika di situ ya diobatin. Menurut Mbak Jubatu, kok kenapa ya kok tega melakukan hal seperti itu? Aduh, mungkin pertanyaannya bukan itu ya, Budi. Mungkin pertanyaannya gimana kok bisa melakukan santet itu? Dan mungkin untuk jenis santetnya juga kan. Jenis Itu apa menurut santetnya? santet apa tenung atau apa telung atau gimana? Kalau tadi kan barang mati kan itu termasuk santet. Kenapa kok bisa mengirim? Mungkin orang itu iri, dengki, nggak menerima, kurangnya menerima yang diberikan Tuhan. Kalau menurut saya, kenapa? Karena orang yang iri kebanyakan pasti tidak menerima orang lain ketika orang lain itu lebih baik daripada dia, lebih sukses daripada dia, kayak gitu. Karena sejujurnya juga pengalaman saya itu untuk saat ini keluarga saya malah lebih membaik. Kenapa? Karena memang tahun-tahun kritis itu sudah saya lewati, di mana bapak saya buta dan lumpuh, dan itu sudah diobatkan banyak di tempat orang-orang yang katanya di sana banyak ada orang pintar kan gitu. Semua sudah diikuti, apapun itu sudah diikuti. Ternyata ya itu karena memang orangnya iri, tidak menerima yang dikasihkan Tuhan ke dia, jadinya dia masih menginginkan lebih daripada yang diberikan Tuhan. Terus mungkin ini saya juga mau ada satu pertanyaan lagi nih. Benda-benda yang solid itu bisa masuk ke dalam tubuh itu lewat proses apa ya? Mungkin dari udara bisa, apa mungkin dari makanan yang diberikan dari si pelaku atau gimana? Nih, kalau yang terbaru, jadi temen kakak saya itu, jadi ceritanya dia itu tidak suka sama orang, tapi dia diam, maksudnya dia diam, tidak menunjukkan ekspresi, dia tidak suka gitu. Dia disentuh tanpa dia tahu, karena diajak salaman aja, teman mbakku tuh nggak mau, tapi dia ditepok ini, gitu. Setelah itu dia ngerasain setiap tangan sini kayak ditusuk-tusuk jarum, Cekit gitu. ya kayak gitu. Terus dia tuh kayak cepet capek, emosi yang tidak stabil, teriak-teriak. Mungkin emosi itu lagi banyak utang. Nah itu Banyak pikiran. Mungkin juga lagi mau OTW PMS. Halo. Seperti mungkin itu. pinjol juga ya, atau terjerat yang letter itu pembayaran letter itu. Biasanya juga itu tadi ya, kembali lagi ya, dari disentuh melalui makanan, minuman, udara, bisa dari pori-pori. Seperti itu. Banyak ragam ya. Banyak cara. Dan ini Mbak, kan santet yang terkenal kan di Jawa yang paling umum ya. Itu kan pasti ada santet yang di tempat lain, kayak di suku yang lain gitu. Itu kan mungkin apa santetnya sama, istilahnya berbeda atau gimana? Ya sama, tapi istilahnya yang berbeda gitu. Jadi kayak di Banyuwangi apa gitu kan, kalau di luar Jawa itu apa gitu, pasti ada perbedaannya. Maksudnya bukan perbedaannya, maksudnya namanya saja yang berbeda. Kalau untuk metode dan mantra mungkin masing-masing kota itu punya mantra sendiri gitu. Kalau kita kan di Jawa pakai bahasa Jawa, dengan saya nggak tahu lah gitu. Jawa gitu ya? Kalau seandainya di Sumatera dengan bahasa mereka gitu. Tapi kan kalau di Jawa paling ganas di kota paling ujung
timur wilayah Jawa kan. Paling terkenal. Bapak saya berupa sampai sana. Tapi yang di barat Pulau Jawa juga ada. Nggak kalah terkenal juga. Lebih mengerikan ya. Nggak kalah terkenal juga. Untuk yang pengalaman tadi, jadi sama Mbah Yai lah aku sebutnya. Suruh minum air kelapa hijau. Nah, jadi Mbah Yai pun juga menjelaskan filosofi lah mungkin ya. Iya. Air paling suci itu air kelapa, tapi yang tidak bisa mensucikan. Iya, benar. Nah, posisinya kan posisi di atas. Tapi kok dalam buah tertutup rapat, tapi kok bisa menghasilkan air yang seenak itu kan? Katanya itu air yang paling suci tapi yang tidak bisa mensucikan. Nah, setelah disuruh minum itu ya mungkin jadi ada rasa yang supaya panas mungkin atau... kalau bisa mutah ya alhamdulillah bisa mutah, kalau nggak bisa mutah pun bisa keluar lewat BAB atau sebaliknya gitu. Langsung ada kontraksi gitu ya Mas ketika minum itu. Nah, di situ kan juga akan prosesnya juga ada di dalam ruangan. Nah, di situ kan ada anak kecil. Jadi disuruh anak kecilnya suruh keluar dulu. Soalnya rawan kalau waktu posisi itu. Iya, benar. Nah, setelah proses selesai, si mbaknya bilang, ini tadi ada yang rasain nggak? Teko, datang. Yang si makhluknya itu. Yang pengirimnya itu. Apa itu? Gendruwo. Kurirnya Mas ya. Kurir. Ya itu. Kurirnya itu tadi teman-teman. Pakai motor metik gitu. Sempat ditanya ya jawabannya sama. Aku disuruh si A ini untuk ngelakuin ini. Lebih mengerikan. Iya. Kalau bisa ya janganlah seperti itu. Tapi sekarang sudah sembuh kan? Alhamdulillah sudah sembuh. Sudah kembali ke yang ngirim? Kurang tahu kalau ya nggak usah kurang dendam lah update ya. Jangan sampai dendam. Tapi ini Mbak, kalau semacam susuk itu masuknya di metode apa itu? Jual beli. Jual beli, bukan itu maksudnya. Kan memasukkan barang ke organ tubuh mungkin. Masnya punya susu? Enggak boleh apa-apa soalnya. Kalau susu itu biasanya emas. Kalau Mbak Gak jadi dong. Mas susuk juga. Ketemunya emas Allah gitu. Emas biasanya panjangnya segini. Tapi saya pernah lihat ya, susunya itu sampai seluruh tubuh itu ada loh. Ada semua. Ada itu. Tapi ketika mau diambil kan ada tuh cerita yang punya susuk di sini tuh. Nah, ketika dicek pakai alat medis itu ada. Nah, ketika dicari itu udah pindah di sini. Pindah-pindah gitu. Enggak mau diambil kan. Oh iya. Kayak pernah dengar beredar di masyarakat kayak atlet lah ya. Katakan atlet. Kadang misal atlet poli itu katanya pakai super di kakinya biar loncatnya tambah tinggi. Waduh. Kayak pocong. Itu malah saya baru dengar itu teman. Bener gitu loh. Ada sih yang beberapa. Per. Kalau orang sepak bola biar kuat kan kakinya juga ada. Pakai gawang. Itu. Gawang Aku sangat tidak masuk akal. Ya benar ada yang seperti itu. Jadi biar kuat itu biasanya pakai ada, nggak tahu sih gimana caranya memasukkan ya. Kalau dukun itu gimana memasukkannya kan saya juga nggak tahu. Itu ada alatnya itu terus dimasukkan atau mungkin dirajah atau diapain kan kita nggak ada yang tahu kan. Untuk rajah dan sebagainya, susuk mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Lain waktu ya teman-teman. Kita sih kembali ke masalah santet atau teluh itu tadi. Saya sebenarnya pernah ada cerita soal itu, tapi saya nggak tahu itu masuknya santet atau teluh ya. Ini apakah ada santet atau teluh itu yang cara melukai atau cara menyelakai si korbannya itu dengan cara dirasuki suatu sosok terus dia membunuh dirinya sendiri, mencekek dirinya sendiri seperti itu. Soalnya
Dulu saya pernah melihat sendiri itu orang yang seperti itu. Ada. Itu jenis santet yang menggunakan apa ya? Saya juga masih mau ingat-ingat. Santet kan ada beberapa kan. Jadi ada yang dari kodam, dirasuki melalui kodam itu. Terus ada yang pakai tali goib, ada yang apa tadi ya? Pasti banyak, masih banyak ya. Itu biasanya menggunakan mungkin menggunakan kodam. Jadi kodamnya, tapi banyak yang selamat kan? Nah. Nggak tahu. kalau sekarang nggak tahu. Tapi kalau dulu ketika saya menyaksikan langsung, itu masih selamat. Dia juga dikenakan mentalnya. Iya. Jadi dimasuki secara mentalnya juga kena, psikisnya juga kena. Makanya itu berbahaya juga. Sebelumnya terkena santet yang sosok itu, malah dia terkena beliaunya ini ibu-ibu terkena santet atau teluh itu yang mengakibatkan kakinya lumpuh. Padahal struktur tulang kakinya itu sangat-sangat normal. Dia juga agak jatuh atau agak kecelakaan. Katanya beliaunya dulu tiba-tiba ketika bangun tidur itu udah lumpuh seketika. Tapi itu permanen nggak? Apa? Permanen. Kalau permanen atau tidak saya kurang tahu ya, Mbak. Tapi itu sudah berlangsung sangat lama. Terus sampailah ke santet yang dia dirasuki itu, terus mencegah. Itu dulu ceritanya ketika dulu saya di kos itu, tetangga kos saya, ketahuannya itu dia jatuhin barang dari meja kecil gitu loh, itu kena tendang gitu, terus piring atau gelas saya lupa itu jatuh, terus saya langsung kan dengar banget itu apa ini, terus saya langsung samperin ke kamarnya, untungnya nggak dikunci, terus saya buka, saya gedor dulu, kok nggak ada jawaban, terus saya dengerin kok kayak orang kelojotan gitu loh, srek. Terus saya buka langsung, ternyata dia mencekik dirinya sendiri. Saya pikir pertama kali melihat itu, saya pikir dia mau bunuh diri, Mas. Tapi ternyata setelah saya dekati, kok matanya putih, ternyata ngeprank. Ternyata dia nggak mau bunuh diri. Ngeprank dong. Ternyata dia ngeprank. Terus ya seperti itulah. Jadi ini ya, santet kan banyak ini jenisnya kan. Biasanya dibuat lumpuh dulu, kalau nggak gitu buta dulu. Dari lumpuh itu kan orang rasa, kok saya gini sih? Nah itu kan terus dia kena mikir, kenapa saya tidak seperti teman-teman yang lain, mentalnya kena. Nah secara psikologi pun si korbannya ini ngerasa, kok saya minder dan lain sebagainya, kurang percaya diri dan lain sebagainya itu tadi. Jadi dia ngerasa, kok saya seperti ini, ada apa? Jadi dia pengen mengakhiri hidupnya dan dia pengen membunuh orang atau yang lain. Bisa saja terjadi. Tapi ada loh hewan-hewan yang bisa mendeteksi kalau akan datangnya santet, teluh dan lain sebagainya. Apa itu, Pak? Kucing, burung hantu, anjing, dan hewan yang lehernya panjang seperti ayam. Jerapah. Bukan. Itu kepanjangan. Unggas, itu kepanjangan. Sangat panjang. Kalkun. Panjang. Angsa. Angsa, kalau orang Jawa dulu pasti memelihara angsa. Kenapa? Kalau maling aja dikejar, apalagi hantu kan. Ibaratnya kayak gitu. Terus ini, Mbak, apa mungkin pengiriman santet atau teluh itu pasti memakai jasa makhluk astral itu, yang disebut kurir makhluk astral itu? Ada beberapa yang tidak harus memakai itu. Ada beberapa yang kalau hanya sekedar sekali gitu, maksudnya sekali gitu, pengennya mencoba gitu, nggak harus. Jadi santet, teluh maupun tenung nih per 40 hari sekali, kalau tidak diisi ulang itu akan hilang, akan pudar dengan sendirinya. Habis masa aktifnya ya? Iya. Berarti misal ya, Dio tak kirimin santet, jebret,
sekali tok itu parah, mungkin hampir mati. Enggak. Janganlah Mas, jangan. Sekali tok kan, nanggung. sekali tok kan itu hampir mati. Nah, setelah 40 hari jika itu enggak dikirimin berarti sembuh. Lama kelamaan hilang. Iya, akan hilang dan akan sembuh dengan sendirinya. Oh gitu. Gitu. Jadi selama itu nggak dikirimin lagi, berarti yang pengirimnya uangnya sudah habis, ya kan? Iya. Berarti aman. Aman. Insya Allah aman. Yang penting bisa bertahan ya teman-teman. Kalau nggak bisa bertahan ya langsung menghadap ke sang pemilik uang. Tapi ada beberapa penangkal juga. Salah satunya kita sodako. Terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan tadi. Terus kita juga sering ngaji kalau orang Islam. Dan lain-lain sebagainya. Kenapa kok sedekah? Karena sedekah itu sebenarnya menjauhkan hal-hal buruk kepada kita kan kalau secara Islam. Jadi kita entah itu sedekahnya hanya sekedar 5.000 rupiah atau 500 rupiah gitu kan. Yang penting itu kita ikhlas. Jadi kenapa saya bilang sedekah itu yang bisa menghilangkan itu? Karena saya sudah melaksanakan terlebih dahulu. Jadi orang yang jahat kepada keluarga saya, ya dibaikin, dikasih makan lah, dikasih apa, kita baik aja. Tapi mereka yang tidak suka ya kan tetap ngirim aja sebenarnya. Atau lama-lama bisa luluh gitu. Iya, bisa luluh juga. Tapi karena mungkin kalau yang bosan itu udah hilang. Lebih ke bosan sama uangnya buat ngirimin sudah habis. Iya, betul. Sudah nggak buat bayar dukun. Ongkosnya udah habis. Mungkin lebih ke situ sih. COD, kurirnya sering dibentak. Ya itu. Ya terus ini teman-teman, Asdio juga menggambarkan sosok-sosok makhluk astral yang biasanya dipakai jasanya untuk menjadi kurir. Ada apa aja Mas Dio? Mungkin kayak apa ya, genderuwo ya Mbak ya. Iya. Mungkin seperti ini sih. Silakan dilihat kan ke teman-teman. Nah ya. Terima kasih. Lihatkan ke teman-teman dong. Nah. Ini kurir ekspres teman-teman. Kalau yang genderuwo ini masuk yang ekonomi, kilat atau apa ini? Kilat lah, tergantung pengennya apa dulu gitu. Oh, iya. Kalau pocong itu bisa sampai hitam loh, kan ada beberapa pocong yang hitam, jadi warnanya hitam. Kenapa saya bisa bilang hitam? Saya pernah menemui, jadi saya tuh main ke, kan kalau ini kan kita di sebelah sebelah barat kan. Yang selatan, kantor selatan itu pertama saya ke kantor, jadi ada tuh yang sama Mbak Rizky, Mas Bawa. Di belakangnya Mas Bawa itu ada yang gini. Ya itu kan. Semenjak itu saya nggak berani tuh ngeliatnya. Tapi itu masih di belakang kaca dan saya masih melihat itu apa lah gitu kan. Terus saya tanya, kamu siapa? Gitu kan. Saya pocong. Ya saya tahu kalau pocong. Kamu ngapain di sini gitu kan. Saya lewat aja gitu kan. Dia bilang, saya cuma lewat dan saya itu sebenarnya mau nyari orang gitu kan, mau nyari orang yang karena dia dikirim jadi dia nyari orang. Apakah mau COD sama mampir dulu karena ada kita. Apa ini? Iya. Ngomong-ngomong soal pocong, kok pocong itu bisa terjadi, bisa muncul di sekeliling kita itu kenapa? Tahan dulu Mas Bro, itu mungkin kita bahas di lain waktu. Gitu. Ya. Mungkin buat teman-teman yang mau kita ngobrol lagi untuk masalah sosok-sosok mungkin pocong, mungkin kuntilanak, Bisa komen ya. Gimana itu pocong kok bisa warna-warni, terus gimana kuntilanak itu, bisa langsung komen aja di bawah ya teman-teman. Tapi Mas Dio bisa menunjukkan lagi sosok yang lain. Oh iya Mas. Mungkin selain genderuwo ada kuntilanak juga ya Mbak. Iya. Ya, tunjukin Mas ke teman-teman Mas. Ini namanya siapa Mbak ini? Sosok ini? Kuntilanak. Tapi Iya. untuk warnanya, namanya banyak Mas. Ada yang merah juga Mbak ya. Ada. Itu jenis santet yang apa? Apa yang paling mematikan apa? Kalau seandainya metode santet ya Terus yang putih aja cukup. Semua pengen Mas Budi kayaknya ini. Tarik ini kayaknya. dendam sama siapa di antara kita Mau pakai semua? yang mana nih Mas Budi? Yang ekonomi. Yang ekonomi yang murah. Tak aja ya. Terus.
terakhir ini ya buat teman-teman, untuk Mas Budi ada yang mau disampaikan? Enggak. Mungkin janganlah sekali-sekali kita pengen nyandat orang. Iya, Misal naudzubillah amit-amit cabang bayi, misal keluarga kita disandet, nggak usah membalikkan sandet itu ke pengirimnya, nggak usah dendam ke orang lain. Tapi biasanya kembali sendiri kok, Mas. Ya karena uangnya sudah habis itu tadi. Iya. Mungkin lebih menekan diri pada Tuhan, lebih banyak sedekah itu tadi. Iya. Sedekah kan juga nggak harus materi. Sedekah untuk tenaga aja komplit lah. Mungkin Mas Dio, monggo Ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin itu tadi Mas ya. Lebih memperkuat iman mungkin ya. Untuk kita. Iman tetangga saya. Iya, itu bukan iman Mas. Takwa. Ya mungkin itu aja sih. Coba cepat. Apa ya, saya sudah banyak tadi kan. Oh, iya. Yang pasti itu tadi lah. Nggak usah iri, apapun yang dikasihkan Tuhan ke kita syukuri gitu. Ini karena nikmat, apabila semua yang kita syukuri itu akan menjadi nikmat yang luar biasa bagi kita. Baiklah teman-teman, itu saja obrolan di balik gelap kita malam hari ini. Mungkin kalau teman-teman mau kita ngobrol tema apa, bisa langsung komen atau request di DM Instagram kami di @tuntungdirekam. Dan jangan lupa nantikan video-video terbaru dari kami. Akhir kata saya Wawa dan teman-teman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.